Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan untuk kembali bersekutu. Melalui persekutuan kita dapat menjaga relasi kita dengan Allah. Persekutuan menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Dengan begitu kita bisa mengetahui setiap kehendak Tuhan bagi kehidupan kita dan kita akan senantiasa merasakan damai sejahtera. Untuk mengawali persekutuan kita hari ini, marilah kita memujikan Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ya, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam acara pembinaan iman ataupun kita belajar akan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan memulai dengan berdoa kepada Tuhan. Kita akan memohon pimpinan sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami, khususnya pada saat ini kami boleh datang di hadirat-Mu, memohon akan pimpinan tangan Tuhan, boleh untuk belajar akan sebagian dari firman-Mu, agar apa yang boleh kami pelajari Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam kehidupan kami. Untuk saat ini Tuhan, lingkupilah kami hamba-Mu yang kurang sempurna ini, supaya boleh menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah segala hal yang mengganggu ataupun segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan boleh Engkau enyahkan. Untuk jam ini Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan hati kami serahkan kepada Engkau. Pikiran kami serahkan kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama pada saat ini. Kita akan belajar dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 32. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 32. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Untuk ayat yang ke-30 sampai 32, katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca. Kita akan belajar sedikit dari apa yang boleh kita pelajari pada saat ini. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya itu menunggu, ya. Menunggu dalam arti sebentar ataupun lama. Tetapi ternyata menunggu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Sudah ditunggu ternyata tidak datang. Nah, apalagi seperti itu, ya. Ditunggu aja sekadang agak lama gitu, kita mungkin ya bisa memaafkan, tapi juga kita emosi, kita marah, ya, karena terbuanglah waktu-waktu yang kita pakai. Seperti dalam kehidupan kita sehari, ternyata menunggu itu memang dibutuhkan, ya, diperlukan. Mengapa? Karena di dalam menunggu ini memang harus dilalui, ya. Kalau tidak dilalui, tidak mungkin akan terjadi. Di dalam kehidupan kita itu ada istilahnya, kalau yang cepat-cepat itu pasti menyenangkan. Seperti kita membuat makanan mie instan, minuman yang siap saji, ya, yang tinggal dituang air lalu kita bisa meminumnya, itu pasti yang lebih senang dan lebih enak, ya, karena cepat, dapat dikatakan seperti itu. Tetapi apa yang dapat dilakukan dengan kalau kita minum jahe, ya, kalau kita minum jahe itu yang saset ya gampang, seperti saya katakan tadi, tinggal dituang air lalu kita bisa makan. Nah, ternyata di dalam jahe yang digepuk itu juga memerlukan proses. Karena apa? Harus menunggu dulu sampai jadi istilahnya. Tidak sekedar diudak, tetapi menunggu jadi. Setelah jadi baru kita bisa menyaring dan akhirnya bisa meminum. Tapi kalau yang kita pilih pasti lebih enak yang jahe yang gepuk, ya, daripada yang saset. Nah, itulah yang diperlukan. Ternyata menunggu itu juga penting, ya. Proses di dalam kita menunggu itu ternyata juga memerlukan hati. Proses di dalam kita menunggu sesuatu itu harus dengan sabar, ya. Kalau tidak sabar, kita akan mendapatkan ya seadanya, seperti minuman jahe yang saset, ya, seperti itu aja lah, ya. Tetapi kalau di dalam kita membuat jahe yang gepuk, nah pasti rasanya lebih lain, lebih mantap, panasnya juga lebih kita dapatkan, ya. Itulah proses ataupun menunggu itu ternyata penting, ya. Ternyata juga di dalam kehidupan kita itu proses yang ada, seperti halnya kalau seseorang itu dikatakan mahasiswa, itu tidak mungkin dia langsung lahir dari TK langsung ke mahasiswa, tetapi harus melalui proses, yaitu dari TK, SD, SMP, SMA itu harus dilalui. Ataupun kalau itu pun loncat, itu pun hanya beberapa saat, ya, mungkin dari kelas 1, 2, 3, oke, pinter banget, bisa naik ke kelas 5 sampai lulus. Lalu di SMP ternyata dia juga cuma 2 tahun, di SMA 2 tahun, tetapi memang prosesnya itu harus dilalui. Tidak ada yang SD langsung ke SMA, ya, tetapi harus TK, SD, SMP, dan baru dikatakan kuliah, dia dikatakan mahasiswa. Nah, itulah yang proses yang harus kita hadapi. Nah, di dalam perikop kita pada saat ini itu dikatakan juga ada suatu proses, ya. Di dalam kerajaan Allah diumpamakan dengan sebuah perumpamaan orang yang menabur, juga tentang biji sesawi. Ya, menabur di sini ternyata tidak hanya sekedar menanam, tapi memang harus dibutuhkan suatu kesabaran dan suatu pengharapan yang luar biasa, di mana benih yang kita tanam itu tidak langsung akan tumbuh begitu saja, tetapi harus melalui proses. Kita harus tidur, istilahnya melalui rangkaian waktu yang lain. Jadi ada waktu yang lain. Nah, setelah itu ternyata baru tumbuhlah sedikit demi sedikit. Di situ dikatakan bumi yang
sendirinya akan menumbuhkan. Nah, bumi itu milik siapa? Bumi itu adalah milik Allah. Ya. Jadi Allah yang membuat itu semua. Allah yang membuat itu semua sehingga bisa dikatakan sampai bertangkai, lalu ada bulirnya penuh, lalu bisa dipanen. Ya, bisa dipanen. Nah, dipanen itu adalah sesuatu yang dapat dikatakan yang menyenangkan. Suka hati karena apa? Panen, ya, bergembira, bersukaria. Nah, ternyata di dalam biji sesawi itu pun juga seperti itu. Istilahnya kecil, tidak berguna. Kok kecil banget itu ya? Tetapi ternyata luar biasa Allah itu berkarya. Di dalam menumbuhkan itu pun tidak langsung, tetapi harus dilalui dengan berbagai hal, yaitu dengan menanam, lalu akan tumbuh, dan ternyata yang luar biasa adalah apa? Allah berkarya itu ternyata prosesnya luar biasa. Dari biji sesawi yang kecil ternyata dapat menumbuhkan pohon yang besar. Itu dapat dikatakan sampai 3 meter gitu ya. Sehingga dikatakan di sini burung-burung bisa bersarang. Jadi itu menghasilkan yang luar biasa. Dapat dikatakan makhluk lain bisa mendapatkan berkatnya. Dan itu pun ternyata menghasilkan suatu sukacita. Ya. Nah, ternyata di dalam proses menunggu itu sangatlah penting. Jadi di dalam proses itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa nantinya. Nah, apakah kita bisa untuk dapat dikatakan sabar? Ya, karena apa? Yang saya katakan tadi, kalau yang ditunggu itu pasti. Kalau yang ditunggu itu istilahnya belenjani. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, ternyata di dalam kehidupan kita sehari, di dalam kita harus menapaki akan kehidupan ini untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dapat dikatakan membuat kita damai, membuat kita sukacita, itu harus melalui proses. Ya. Nah, proses itu harus dilampaui ataupun harus kita jalani itu dengan suatu kesabaran dan suatu pengharapan yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita tidak berpengharapan kepada Allah yang membuat itu semua, yang membuat itu semua, kita akan kehilangan. Karena apa? Kita akan mencari jalan yang lain, ya. Nah, ternyata di dalam Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Segala sesuatu akan dibuat Allah dengan baik. Nah, kita yang ada di dalam permasalahan kita hanyalah berharap. Kita hanyalah berserah kepada Allah. Karena dengan berserah kepada Allah, disitulah Allah akan berkarya dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, sekarang kita di dalam menapaki hal seperti itu, kita harus melihat hati kita. Dan kita harus yakin ya bahwa Allah pasti akan berkarya dalam kehidupan kita. Kita melihat akan benih yang kecil, tunas-tunas yang kecil diubahkan Allah sehingga menjadikan suatu yang bermanfaat. Dan kita pun di dalam kehidupan kita, walaupun kita dalam kehidupan masih banyak sekali permasalahan seperti pada saat ini, kapan kita akan sabar? Pandemi masih berjalan di mana-mana. Kita mendengar berita, kantor-kantor boleh dibuka, ada sekolah-sekolah yang sebagian boleh dibuka, ternyata di situ pun kedapatan ya yang positif, kedapatan yang positif di kantor ini ternyata ada lagi. Kapan? Nah, ternyata itulah kegalauan kita ya, permasalahan yang ada. Kalau kita melihat dari kuasa Allah yang berkarya dalam kehidupan kita harus berpasrah ya, berpengharapan dengan sabar. Kita jalani dengan sabar, kita menunggu dengan sabar, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Kita boleh untuk dengar-dengaran, memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kita menanti akan suatu kesukacitaan, kedamaian, ataupun kelimpahan dalam kehidupan kita bisa menjalaninya dengan baik. Kita mengikuti proses yang harus Tuhan berikan pada kita. Kalau kita memang harus naik turun, ya kita harus naik turun. Kalau kita harus naik tinggi dan tahu-tahu kita harus turun, itulah proses yang harus kita hadapi. Karena di dalam proses seperti itulah kita akan dibentuk oleh Allah. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
Ya, oleh sebab itu marilah kita bersama-sama untuk menyandarkan kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita hanyalah bersandar kepada Allah, karena Allah lah sumber dari segala sumber untuk kita berharap, dan Allah akan memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kiranya kita dapat menghadapi kehidupan kita dan kita bisa mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama untuk masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajarilah hati kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau, dan boleh sabar Tuhan untuk menghadapi proses yang harus kami lampaui, proses yang harus kami jalani, walaupun begitu banyak liku-liku yang ada dalam kehidupan kami. Kami tidak akan dapat meloncat sendiri Tuhan, tapi kami harus menghadapi satu persatu. Walaupun pandemi ini Tuhan belum berlalu, tetapi kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan yang terbaik kalau kami mau berharap, kami mau bersandar, dan kami mau sabar untuk menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan nantinya kami akan mendapatkan suatu damai yang luar biasa, sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami boleh menaikkan doa kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau, karena Engkau lah sumber dari pertolongan kami. Ajarilah kami supaya kami boleh Tuhan semakin hari semakin taat. Semakin hari kami boleh semakin menyadari akan kehidupan kami yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dengan adanya pandemi ini Tuhan, ajarilah kami suatu kedisiplinan, suatu toleransi untuk kami boleh saling menegur, kami boleh saling menjalankan akan protokol-protokol kesehatan, sehingga di dalam new ataupun kehidupan baru, tatanan baru dalam kehidupan kami Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga pandemi ini Tuhan semakin hari boleh semakin berkurang. Dan puji syukur Tuhan kalau kami boleh mendengar akan perkembangan yang ada, vaksin yang ada, obat-obatan yang sudah ditemukan. Biarlah Tuhan berkati. Tuhan curahkanlah berkat-Mu sehingga apa yang boleh ditemukan anak-anak-Mu Tuhan boleh untuk menangkal ataupun boleh Engkau pakai untuk menyelesaikan akan pandemi yang ada di bangsa Indonesia ini, dan secara luas Tuhan untuk seluruh dunia ini. Dan Tuhan hanyalah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan kepada kami, supaya kami boleh Tuhan apa yang sudah kami terima dari Engkau boleh kami pakai dengan baik untuk kesehatan kami, untuk kami boleh saling berbagi bersama dengan saudara-saudara kami. Dan kami hanya dapat menyerahkan segala kebutuhan ataupun segala apa yang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati untuk tangan-tangan yang sudah Engkau pakai untuk menolong mereka-mereka yang kena positif COVID Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan ekstra kesehatan. Dan kami juga menyerahkan untuk kami semua Tuhan yang boleh Engkau pakai di dalam melayani Engkau di dalam kegiatan bergereja seperti pada saat ini. Engkau berikan lingkupan kesehatan sehingga boleh melayani Engkau selalu. Oh Tuhan, ampunkan berapa banyak dosa dan kekurangan kami di dalam kami bersekutu pada saat ini, dan kami hanya dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sehingga tetap berjalan di dalam lindungan tangan Tuhan. Ampunkan Tuhan berapa banyak dosa dan kekurangan kami di dalam kami belajar akan sebagian dari firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.